jantung itu memang paling banyak dan paling umum mungkin penyakit jantung koroner ya Mbak, kita bilangnya PJK gitu, penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner ini terjadinya akibat penyempitan pembuluh darah yang ada di jantung. Terjadi penyempitan pembuluh darah karena apa? Karena ada timbunan dari plak-plak lemak yang kita sebut sebagai kolesterol jahat, seperti itu. Lalu ada juga yang disebut sebagai penyakit jantung bawaan. Jadi memang sejak bayi dia sudah memiliki masalah pada jantungnya. Yang paling sering terjadi adalah kebocoran di katup jantung. Lalu ada juga infeksi jantung, jadi lapisan jantungnya bisa terinfeksi akibat bakteri ataupun virus. Lalu ada juga kondisi gagal jantung. Gagal jantung itu ketika jantung kita kan harusnya berdegup setiap menit ya, setiap detiknya. Ketika dia berdegup ini, dia akan memompa darah ke seluruh tubuh. Pada kondisi gagal jantung, ini jantungnya gagal memompa darahnya, seperti itu. Terus juga ada yang disebut sebagai aritmia. Jadi irama jantungnya tuh nggak teratur. Kok tiba-tiba deg-degan, terus nanti normal lagi. Tapi tanpa sebab ya. Kalau misalnya kayak kita habis beraktivitas gitu, misalnya naik tangga, ngos-ngosan terus jadi detak jantungnya meningkat, itu kan suatu hal yang wajar. Tapi ketika aritmia terjadi itu ya kondisinya mungkin sedang tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat, tapi detak jantungnya bisa tiba-tiba naik, terus nanti turun lagi, seperti itu. Jadi gangguan irama jantung. Dari data riset kesehatan dasar di tahun 2018 lalu, angka kejadian penyakit jantung itu memang selalu meningkat setiap tahunnya. Dan di tahun 2018 itu kita bisa bilang ada sekitar 15 dari 1.000 orang atau 1,5% warga Indonesia yang menderita penyakit jantung. Dan penyakit jantung itu juga menjadi penyebab kematian nomor 2 tertinggi di Indonesia. 66% penyebab kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit kronis, dan paling tinggi nomor 2-nya adalah penyakit jantung. Pertama itu stroke, yang kedua itu adalah penyakit jantung. Jadi cukup banyak angka kematiannya yang terjadi. Tadi kan kita bisa lakukan, yang bisa kita rubah tuh apa sih? Adalah sih tadi faktor-faktor risiko yang memang kita bisa ubah. Dari mulai olahraga, terus juga makan makanan yang sehat untuk mencegah faktor-faktor risiko yang lain nih. Ada obesitas, lalu juga hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, seperti itu. Dari Kementerian Kesehatan sendiri, anjurannya itu kita makan 150 gram buah sehari atau 3 buah pisang, setara dengan 3 buah jeruk juga. Lalu 250 gram sayuran, tapi sayurannya benar-benar cuma sayurannya ya Mbak, bukan makan sayuran tapi kuahnya banyak gitu, enggak. Itu enggak kayak gitu. Yang dimakan benar-benar cuma sayurannya aja.